Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, dalam hidup ini pasti ada saat di mana kata-kata tak mampu menjelaskan rasa, dan suara pun terasa tak sanggup menjangkau langit pengabulan doa. Namun tahukah engkau, di saat seperti itulah diam menjadi bahasa yang paling jujur. Bagi para pencari hakikat, diam dianggap bukan sekadar tak bicara, namun bagi mereka diam adalah bentuk tertinggi dari sebuah doa. Karena diam menyimpan kekhusyukan yang tak bisa diganggu, diam adalah pernyataan ikhlas yang paling tinggi, tempat di mana hati dan Tuhan saling memandang dalam heningnya kesucian. Saudaraku, dalam pandangan para sufi, diam bukanlah kehampaan. Ia adalah wadah yang bersih, bening, tempat Tuhan meniupkan rahasianya. Dalam diam, tak ada logika yang bisa mengontrol hati kita, dan tak ada ambisi yang bisa mencemari niat kita. Sebagaimana kata Imam Ja'far Asy-Shadiq rahimahullah, diam adalah kendaraan cahaya. Siapa yang mengendarainya, maka akan sampai pada hakikat. Diam, dalam pandangan para sufi, adalah makom bagi ruh untuk menyatu dalam samudera tauhid tanpa perantara suara dan huruf. Mengapa diam disebut sebagai doa yang paling cepat dikabulkan? Karena dalam diam tidak ada dusta, tidak ada topeng. Yang ada hanya kehadiran sepenuhnya. Dalam diam itu, ruh kita berbicara langsung kepada Sang Kholik tanpa pembatas bahasa manusiawi. Bahkan dalam makomat para arifin, ketika seseorang mencapai fana, maka ia tidak lagi memerlukan kalimat untuk menyampaikan hajatnya. Hatinya sendiri sudah bersujud dalam kesadaran ilahiyah. Di titik inilah, doa menjadi bisikan jiwa yang langsung mengetuk pintu langit. Namun tentu tidak setiap diam adalah doa. Diam orang yang lalai berbeda dengan diam orang yang sadar. Disinilah letak dialektika spiritual, bahwa diam bisa menjadi maksiat jika ia lahir dari kesombongan dan penghindaran tanggung jawab. Tapi ia bisa menjadi ibadah jika lahir dari tafakkur, tadorru, dan mahabbah. Maka saudaraku, renungkan pertanyaan ini. Apakah diam kita adalah pelarian, ataukah ia adalah mi'raj menuju hadiratnya? Ketika seorang sufi masuk dalam keadaan mabuk cinta ilahi, ia bisa larut dalam diam berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tapi sejatinya, hatinya tidak pernah berhenti berzikir. Inilah dimensi doa yang tidak diucapkan, tapi digetarkan oleh seluruh kehadirannya. Syekh Abu Madian pernah berkata, zikir dengan lidah adalah permulaan, zikir dengan hati adalah tingkatan, dan zikir dalam diam adalah puncaknya. Maka jangan heran jika orang-orang arif lebih banyak memilih diam daripada berbicara. Mereka tahu, semakin banyak kata, semakin rentan tergelincir. Tapi dalam diam, mereka menjaga keikhlasan, menyatukan kehendak mereka dengan kehendak Allah. Bahkan dalam tasawuf, makom tertinggi adalah di saat mulut sunyi dari kata-kata, tapi hati ramai berzikir kepadanya. Saudaraku, apakah kita mampu melatih diam yang seperti itu? Diam yang bukan sekadar tidak bersuara, tetapi diam yang sangat penuh makna dan kehadirannya. Ketahuilah saudaraku, tidak semua harus diucapkan, tidak semua harus dijelaskan. Ada saatnya kita hanya perlu hadir, sepenuhnya hadir, dan biarkan Allah yang menjawab seluruh tanya doa di dalam dada kita. Dan ketika diam itu, kita hadirkan dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kita sedang membiarkan Allah yang berbicara. Kita menyingkirkan ego, membungkam logika yang terlalu banyak menuntut jawaban,
dan membiarkan suara hakikat yang halus itu muncul dari kedalaman jiwa. Karena sebagaimana yang diajarkan para mursyid, suara paling jernih bukanlah suara yang terdengar oleh telinga, melainkan suara yang menggema di dalam dada. Ada satu kisah yang sering diceritakan para sufi. Suatu ketika ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, bagaimana cara berdoa yang paling kuat agar langsung dikabulkan oleh Allah?" Sang guru hanya tersenyum dan memejamkan mata. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia diam. Lama, hingga si murid pun ikut terdiam. Dalam diam itu, ia menangis. Ia merasa seakan dibuka tabir hatinya. Dan setelah waktu berlalu, sang guru hanya berkata lirih, "Kau sudah berdoa, dan Allah sudah mendengarnya." Begitulah saudaraku, diam yang penuh kesadaran, yang disebut para sufi sebagai diam yang berzikir, adalah medan bagi ruh untuk bergerak menuju Tuhan tanpa hambatan. Bahkan Rasulullah pun di saat-saat paling agung seperti dalam Gua Hiro tidak mengawali kenabiannya dengan pidato atau ceramah, tapi beliau awali dengan menyepi, dengan diam, dengan penyerahan total pada hadiratnya. Saudaraku, siapapun yang pernah mengalami pergolakan batin yang kacau pasti tahu bahwa ada waktu di mana mulut tak lagi bisa berkata, tapi hati terasa sangat dekat kepadanya. Di sanalah keajaiban sering terjadi. Di sanalah jawaban datang, tidak dalam bentuk suara, melainkan dalam bentuk kejernihan pikiran, dalam bentuk kedamaian batin, dalam bentuk keputusan yang tepat, dan dalam langkah yang dimudahkan menujunya. Maka jika engkau sedang mengalami masa sulit, jika engkau bingung harus bagaimana, cobalah untuk diam. Hadirkan hatimu, duduk dengan tenang, tarik nafas pelan-pelan, lalu serahkan segalanya kepada Allah. Jangan buru-buru berkata, jangan terburu meminta, karena Allah Maha Tahu bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Ini bukan berarti kita menolak doa yang terucap, saudaraku. Tidak, tapi ini adalah lapisan lebih tinggi dari doa itu sendiri. Karena pada akhirnya, doa bukan tentang berapa banyak kata yang kau panjatkan, tapi seberapa dalam kepercayaanmu bahwa Allah mendengarmu, bahkan dalam diammu. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau merasa kalimat-kalimat ini menggetarkan sesuatu dalam hatimu, itu bukan karena aku yang berbicara. Itu karena Allah sedang mengetuk pintumu lewat bahasa yang tidak kasat mata. Maka dengarkanlah dengan hatimu. Karena tugas kita bukan hanya menjadi manusia yang berilmu saja, tapi kita juga ditugaskan untuk menjadi jiwa yang sadar, yang hidup dalam keheningan yang suci. Maka mari kita berjalan di jalan para pecinta Allah, dengan diam yang penuh zikir kepadanya. Dan jika engkau terus berjalan di jalan ini, wahai saudaraku, engkau akan mulai merasakan bahwa dunia yang ribut ini sebenarnya tak pernah bisa memberi jawaban sejati. Justru dalam keheningan, ketika semua suara di luar diri kita berhenti, maka suara batin kita pun akan menjadi jernih dan kenyataan. Disitulah hakikat mulai menyapa dengan isyarat yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Para sufi memahami diam sebagai bentuk sir atau rahasia. Dalam bahasa tasawuf, sir adalah lapisan batin yang tertinggi, di mana manusia bertemu dengan hakikat dirinya yang paling sejati, dan disitulah ia juga bertemu dengan Rabb-nya. Ketika seseorang telah mencapai makom ini, seperti halnya Robi'ah al-Adawiyah, maka ia akan berdoa, "Ya Allah, aku tidak meminta surga, dan aku tidak takut neraka. Aku hanya ingin Engkau, ya Allah." Apakah ucapan seperti itu datang dari logika? Tentu tidak, saudaraku. Ucapan seperti itu hanya muncul dari kesenyapan batin yang penuh cinta. Dari diam yang telah menjadi samudra tauhid, di mana tiada yang terlihat kecuali wajah Allah. Maka bagi orang awam,
Diam bisa berarti tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi bagi para arif, diam adalah ketika mereka telah melihat terlalu banyak karunia-Nya dan selalu merasakan kehadirannya hingga tak lagi mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Dan apakah kita bisa sampai ke sana? Tentu bisa, saudaraku. Kita harus melewati tahapan-tahapan batin seperti mujahadah, tazkiyah, riyadhah, hingga hati kita menjadi lembut, sadar, dan akhirnya tenang. Dalam ketenangan itulah doa diam mulai bekerja. Ia menyusup ke dalam getaran semesta, menghubungkan ruh kita dengan pusat kehendak ilahi. Saudaraku, semakin sering kita berlatih diam yang sadar, maka semakin dekat kita kepada makom ikhlas. Dan dalam diam itu, kita harus belajar meniadakan pengakuan. Tidak ada aku yang telah berdoa, tidak ada aku yang telah menangis. Yang ada hanyalah hadir dan pasrah. Jangan takut untuk diam di tengah dunia yang berisik, karena bisa jadi justru diam itulah jalan tercepat untuk sampai kepadanya. Biarlah Allah yang menata, biarlah Allah yang menjawab, biarlah Allah yang memilihkan jalan terbaik. Kita hanya perlu hadir sepenuh hati dalam diam yang menjadi doa. Dan ketika engkau telah terbiasa hadir dalam diam, maka engkau akan tahu bahwa banyak hal yang dahulu membuatmu resah, kini terasa ringan. Bukan karena masalah itu hilang, tapi karena jiwamu telah kembali ke tempat yang seharusnya, tempat di mana segalanya terlihat dalam perspektif keabadian, bukan kefanaan. Itulah anugerah dari diam yang diterangi oleh cahaya ma'rifah. Para sufi tidak menjadikan diam sebagai tujuan, tapi mereka menjadikannya sebagai jalan. Jalan menuju futuh, terbukanya hijab dan kematangan spiritual yang penuh kesantunan, kerendahan hati, dan keluhuran niat. Orang yang telah mencapai ini akan menjaga lisan dan sedikit bicaranya. Tatapan matanya lembut, tapi tajam menyentuh dan menembus hati. Ia tidak merasa harus berbicara, karena seluruh keberadaannya telah menjadi isyarat yang menenangkan bagi siapapun yang mendekat. Engkau akan tahu bahwa di balik diam ada energi luar biasa. Diam seperti ini adalah perlawanan terhadap hawa nafsu yang ingin selalu mengomentari, menanggapi, menyalahkan, mengeluh. Ini adalah diam yang aktif, yang bekerja dalam kedalaman. Ia melatih jiwa agar tidak bereaksi berdasarkan impuls, tapi merespon dari kesadaran. Dalam dunia yang serba instan, kecepatan, dan opini seperti sekarang, diam adalah bentuk keberanian. Berani untuk tidak ikut arus, berani untuk menunggu isyarat dari Allah sebelum bertindak, berani untuk tidak bicara kecuali jika kata-kata itu mendekatkan kepada kebenaran. Maka orang yang bisa diam di hadapan amarah, diam di hadapan fitnah, diam di hadapan ujian, itulah yang sebenarnya sedang bertumbuh dalam jiwa. Saudaraku yang dikasihi Allah, teruslah jaga hatimu dalam keheningan. Jangan khawatir jika engkau belum mampu menjelaskan segalanya, karena tidak semua harus dijelaskan, dan tidak semua bisa dimengerti oleh logika yang terbatas. Tugasmu adalah merasakan, memahami dengan hati, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Semakin engkau terbiasa diam, maka semakin engkau menjadi pribadi yang kuat, tenang, dan penuh hikmah. Engkau tidak akan mudah terombang-ambing oleh ombak dunia. Engkau akan menjadi seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan menjawab semua doa-doa dalam diam itu. Bukan dengan suara, tapi dengan kenyataan. Bukan dengan janji, tapi dengan takdir yang tiba tepat waktu, tak pernah terlambat. Maka teruslah berjalan dalam hening, wahai saudaraku, karena yang berjalan dalam diam seringkali tiba lebih cepat ke tujuan. Dan engkau akan tahu, ketika Allah yang langsung membalas diammu dengan kelembutan takdir, maka itu jauh lebih bermakna daripada ribuan kata yang kau panjatkan dalam ketergesahan.
Diam itu bukan kosong, bukan sunyi yang hampa. Diam adalah ibadah tersembunyi, zikir dalam rahasia, dan doa yang paling jujur karena tak lagi bergantung pada retorika, tapi murni bersumber dari hati yang lurus. Saudaraku, inilah jalan yang ditempuh para kekasih Allah. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, mereka tidak berdebat membela keyakinan mereka. Mereka diam, dan Allah yang membela mereka. Mereka diam, dan semesta yang menjawab. Maka bila engkau sedang merasa sepi, jangan buru-buru mengisi dengan suara luar. Mungkin itu undangan untuk masuk ke ruang batinmu yang lebih jauh, tempat di mana engkau bisa benar-benar bersama Allah. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, izinkan aku mengajak dengan tulus. Jika apa yang engkau dengarkan hari ini menggetarkan hati, mengingatkanmu akan Tuhan, atau menenangkan jiwamu yang lelah, mohon dukung channel ini. Berikan like sebagai tanda bahwa pesan kebaikan ini berarti untukmu. Tekan subscribe agar engkau tidak tertinggal dalam perjalanan kita selanjutnya. Dan tinggalkan komentar, ceritakan pengalamanmu, renunganmu, atau sekadar salammu. Insya Allah, itu bisa menjadi jembatan silaturahmi dan penguat bagi yang lain. Bagikan juga video ini kepada saudaramu, sahabatmu, atau siapapun yang engkau cintai. Karena mungkin melalui satu klik share darimu, Allah menyentuh hati seseorang yang sedang berada di ambang keputusasaan. Terima kasih telah hadir dengan sepenuh hati. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam cahayanya, dalam keheningan yang penuh makna, dan dalam doa yang tak terdengar oleh telinga, semoga selalu sampai ke langit ketujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.